Pernahkah kamu merasa bahwa semua usahamu untuk menarik perhatian wanita selalu berakhir dengan kegagalan? Kamu sudah mencoba segala cara, membaca ratusan artikel, menonton video motivasi, bahkan mengubah penampilanmu secara drastis. Tapi tetap saja, seperti ada tembok invisible yang memisahkanmu dari wanita yang kamu inginkan. Hari ini, aku akan membongkar rahasia kuno yang telah tersembunyi selama ribuan tahun. Sebuah rahasia yang pernah digunakan oleh Kaisar Romawi Marcus Aurelius untuk memikat hati siapapun yang berada di hadapannya. Dan yang paling mengejutkan, rahasia ini hanya terdiri dari dua kata sederhana yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Sebelum aku mengungkapkan dua kata ajaib ini, aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan yang penuh dengan pria-pria yang mencoba menarik perhatian dengan cara yang sama. Mereka semua berbicara tentang kesuksesan mereka, memamerkan harta benda, atau mencoba terlalu keras untuk terlihat menarik. Sekarang, bayangkan ada satu pria yang berdiri di pojok ruangan, tidak berusaha keras, tidak mencari validasi, tapi entah kenapa semua mata tertuju padanya. Wanita-wanita di ruangan itu merasakan sesuatu yang berbeda dari auranya, sesuatu yang magnetik, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pria itu menggunakan prinsip stoicisme yang telah berusia lebih dari 2000 tahun, dan dalam beberapa menit, kamu akan menjadi pria itu. Dunia modern telah mengajarimu kebohongan besar tentang apa yang benar-benar diinginkan wanita. Mereka bilang kamu harus kaya, tampan, atau memiliki status sosial tinggi. Tapi kenapa ada begitu banyak pria yang memiliki semua itu tetap kesepian? Kenapa ada pria biasa-biasa saja yang bisa membuat wanita cantik jatuh cinta tanpa usaha keras? Jawabannya terletak pada psikologi mendalam yang telah dipelajari oleh para filosof Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Mereka menemukan bahwa daya tarik sejati bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang siapa dirimu di level yang paling fundamental. Sekarang dengarkan baik-baik. Karena ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Dua kata yang akan aku ungkapkan bukan mantra magis atau trik psikologi murahan. Ini adalah kunci untuk membuka potensi tersembunyi dalam dirimu, potensi yang selama ini tertutup oleh ego, kebutuhan akan validasi, dan ketakutan akan penolakan. Ketika kamu memahami dan menginternalisasi dua kata ini, sesuatu di dalam dirimu akan bergeser. Wanita akan merasakannya tanpa kamu perlu menjelaskan apapun. Mereka akan tertarik padamu seperti magnet, bukan karena kamu mencoba, tapi justru karena kamu tidak mencoba. Dua kata itu adalah memento mori. Tunggu, jangan tutup video ini sekarang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Memento mori artinya ingatlah kematian. Apa hubungannya dengan menarik perhatian wanita? Ini justru inti dari semuanya. Para filosof Stoik percaya bahwa ketika seorang pria benar-benar memahami bahwa hidupnya terbatas, bahwa setiap momen bisa jadi yang terakhir, terjadi transformasi radikal dalam cara dia membawa diri. Dia berhenti hidup untuk orang lain, berhenti mencari persetujuan, dan mulai hidup dengan intensitas dan autentisitas yang jarang dimiliki pria lain. Dan inilah yang membuat wanita tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Coba pikirkan pria-pria yang paling menarik dalam sejarah, bukan karena penampilan fisik mereka, tapi karena energi yang mereka pancarkan. James Dean, yang hidupnya singkat tapi meninggalkan jejak abadi, dia hidup setiap momen seolah itu adalah yang terakhir. Steve McQueen yang tidak pernah mencoba terlalu keras untuk menyenangkan siapapun. Atau bahkan karakter fiksi seperti Don Draper yang meskipun penuh kekurangan, memiliki daya tarik yang tidak bisa ditolak. Apa kesamaan mereka? Mereka semua memiliki kesadaran mendalam tentang kefanaan hidup yang membuat mereka hidup dengan cara yang berbeda dari kebanyakan pria. Ketika kamu mengucapkan memento mori setiap pagi dan benar-benar merasakannya dalam tulang-tulangmu, kamu mulai melepaskan semua kepura-puraan. Kamu berhenti berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu untuk mengesankan wanita. Kamu berhenti takut ditolak karena kamu menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketakutan. Kamu mulai berbicara dengan kejujuran yang mentah, menatap mata wanita dengan keberanian yang tenang, dan membawa dirimu dengan cara yang mengatakan aku tahu siapa aku dan aku tidak membutuhkan persetujuanmu.
Dan ironinya, sikap inilah yang membuat wanita merasa aman dan tertarik padamu secara mendalam. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di otak wanita ketika mereka bertemu pria dengan mentalitas memento mori. Psikologi evolusioner menjelaskan bahwa wanita secara bawah sadar mencari pria yang memiliki apa yang disebut high mate value, bukan hanya dari segi fisik atau material, tapi dari segi mental dan emosional. Mereka mencari pria yang bisa melindungi, bukan hanya secara fisik, tapi melindungi mereka dari drama emosional, dari ketidakpastian, dari kebutuhan konstan akan validasi. Pria yang hidup dengan prinsip memento mori memancarkan stabilitas emosional yang luar biasa karena dia tidak terguncang oleh hal-hal kecil dalam hidup. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seorang wanita dan tiba-tiba dia mengujimu dengan mencoba membuatmu cemburu atau mencoba melihat apakah kamu akan bereaksi secara emosional. Kebanyakan pria akan gagal dalam tes ini, mereka akan menjadi defensif, marah, atau mencoba terlalu keras untuk membuktikan nilai mereka. Tapi pria dengan mentalitas stoik yang memahami memento mori akan merespon dengan cara yang sangat berbeda. Dia akan tetap tenang, mungkin bahkan tersenyum sedikit, karena dia tahu bahwa hidup terlalu singkat untuk terjebak dalam permainan ego seperti itu. Responnya yang tenang ini, tanpa usaha, tanpa drama, itulah yang membuat wanita merasa bahwa dia berbeda dari pria lain. Tapi tunggu, ada lapisan yang lebih dalam lagi. Memento mori bukan hanya tentang mengingat kematian, tapi tentang mengingat bahwa setiap interaksi, setiap percakapan, setiap momen dengan orang yang kamu pedulikan bisa jadi yang terakhir. Ini membuat kamu hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ketika kamu berbicara dengan seorang wanita, kamu tidak sedang memikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya untuk mengesankannya. Kamu tidak sedang khawatir apakah dia menyukaimu atau tidak. Kamu benar-benar hadir, mendengarkan dengan sepenuh hati, menatap matanya dengan intensitas yang membuat dia merasa seperti dia adalah satu-satunya orang di dunia pada saat itu. Dan tingkat kehadiran ini, tingkat perhatian yang tulus ini, adalah sesuatu yang sangat jarang ditemui wanita dari pria manapun. Sekarang kamu mungkin bertanya, bagaimana cara praktis menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita mulai dari hal paling sederhana. Besok pagi, sebelum kamu melakukan apapun, sebelum kamu mengecek ponselmu, sebelum kamu terjebak dalam rutinitas otomatis, luangkan waktu 5 menit untuk duduk dalam keheningan. Tutup matamu dan ucapkan memento mori dengan pelan. Rasakan berat kata-kata itu. Pikirkan bahwa hari ini bisa jadi hari terakhirmu, bahwa orang-orang yang kamu cintai mungkin tidak akan ada besok, bahwa setiap kesempatan yang kamu sia-siakan hari ini mungkin tidak akan pernah kembali. Jangan lakukan ini dengan cara yang morbid atau depresif. Lakukan dengan cara yang membangkitkan, cara yang membuat setiap sel dalam tubuhmu bangun dan berkata, aku tidak akan menyia-nyiakan hari ini. Setelah kamu melakukan ritual pagi ini, perhatikan bagaimana kamu berinteraksi dengan dunia. Ketika kamu bertemu wanita yang menarik perhatianmu, alih-alih langsung memikirkan strategi untuk mendekatinya atau khawatir tentang kemungkinan penolakan, ingatlah memento mori. Ingatkan dirimu bahwa hidup terlalu singkat untuk membiarkan rasa takut mengendalikanmu. Dekatilah dia dengan kejujuran yang sederhana, dengan kehadiran yang penuh, tanpa agenda tersembunyi. Katakan apa yang ingin kamu katakan tanpa perhitungan berlebihan. Dan yang mengejutkan, keberanian yang tenang ini, kejujuran yang mentah ini, akan membuatnya merasa sesuatu yang berbeda darimu. Ada sebuah kisah tentang Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang paling berkuasa pada zamannya, yang setiap malam sebelum tidur mengucapkan memento mori untuk mengingatkan dirinya bahwa kekuasaan, kekayaan, dan statusnya tidak ada artinya menghadapi kematian. Praktek ini membuatnya menjadi pemimpin yang bijaksana, rendah hati, dan paradoksnya, justru lebih dihormati dan dikagumi. Wanita-wanita di istana tidak tertarik padanya karena mahkotanya, tapi karena cara dia membawa diri dengan kebijaksanaan dan ketenangan yang datang dari pemahaman mendalam tentang kefanaan hidup. Kamu tidak perlu menjadi kaisar untuk memiliki kualitas yang sama, kamu hanya perlu memahami prinsip yang sama. Sekarang mari kita bahas tentang kesalahan terbesar yang dilakukan pria dalam mencoba menarik wanita, yaitu mencoba terlalu keras. Mereka mengirim pesan terus-menerus,
Mereka selalu tersedia, mereka mengubah diri mereka untuk menyesuaikan dengan apa yang mereka pikir diinginkan wanita. Semua ini berasal dari satu tempat yang sama, yaitu ketakutan. Takut kehilangan kesempatan, takut sendirian, takut tidak cukup baik. Tapi ketika kamu benar-benar menginternalisasi memento mori, ketakutan-ketakutan ini mulai terasa kecil dan tidak relevan. Kamu menyadari bahwa menghabiskan waktu berharga dengan menjadi seseorang yang bukan dirimu adalah pemborosan terbesar yang bisa kamu lakukan dengan hidup yang singkat ini. Filosofi Stoik mengajarkan konsep yang disebut amor fati, mencintai takdir, yang bekerja bersama dengan memento mori. Ketika kamu mengucapkan kedua prinsip ini dan menghidupkannya, kamu menjadi pria yang tidak hanya menerima hasil apapun dengan tenang, tapi benar-benar mencintai setiap pengalaman, termasuk penolakan. Wanita bisa merasakan ini. Mereka bisa merasakan bahwa kamu tidak desperate, bahwa kamu tidak membutuhkan mereka untuk melengkapi dirimu, tapi kamu memilih untuk berbagi waktumu yang berharga dengan mereka. Dan pilihan sadar ini, alih-alih kebutuhan desperate, adalah apa yang membuat mereka ingin dipilih olehmu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa pria yang paling menarik seringkali adalah mereka yang sepertinya tidak terlalu peduli apakah wanita menyukai mereka atau tidak? Ini bukan karena mereka benar-benar tidak peduli, tapi karena mereka memiliki sesuatu yang lebih besar dalam hidup mereka. Mereka memiliki misi, tujuan, hasrat yang membakar di dalam diri mereka. Memento mori mengingatkanmu bahwa waktu terlalu berharga untuk dihabiskan hanya mengejar validasi dari wanita. Kamu memiliki dreams yang harus dicapai, kontribusi yang harus diberikan pada dunia, versi terbaik dari dirimu yang harus direalisasikan. Dan ketika wanita melihat pria yang memiliki api ini dalam dirinya, api yang datang dari kesadaran bahwa waktu terus berjalan dan tidak menunggu siapapun, mereka ingin menjadi bagian dari perjalanan itu. Mari kita bicara tentang kontak mata, sesuatu yang sederhana tapi sangat powerful. Ketika kamu berbicara dengan seorang wanita dan kamu benar-benar hadir, tidak terganggu oleh pikiran tentang masa lalu atau masa depan, tidak khawatir tentang bagaimana kamu terlihat atau terdengar, kamu bisa menatap matanya dengan cara yang berbeda. Bukan tatapan yang mengintimidasi atau creepy, tapi tatapan yang mengatakan aku melihatmu, bukan sebagai objek yang harus ditaklukkan, tapi sebagai manusia yang sama-sama berusaha menavigasi kehidupan yang singkat dan rumit ini. Tingkat koneksi ini, yang datang dari tempat yang dalam dan autentik, adalah sesuatu yang langka dan berharga. Sekarang ada aspek lain dari memento mori yang jarang dibahas tapi sangat penting dalam konteks menarik wanita, yaitu bagaimana hal ini membuatmu menjadi lebih present dalam keintiman. Banyak pria, bahkan ketika mereka berhasil mendekati wanita, gagal dalam membangun koneksi yang mendalam karena mereka tidak benar-benar hadir. Mereka sibuk dengan performance anxiety, dengan membandingkan diri mereka dengan pria lain, dengan khawatir tentang masa depan hubungan sebelum hubungan itu bahkan dimulai. Tapi pria yang memahami bahwa setiap momen adalah hadiah yang terbatas akan menikmati setiap sentuhan, setiap percakapan, setiap tawa dengan intensitas yang membuat wanita merasa benar-benar hidup di sekitarnya. Ada penelitian dalam neuroscience yang menunjukkan bahwa ketika seseorang benar-benar hadir dan memberikan perhatian penuh, otak orang yang menerima perhatian itu melepaskan dopamine dan oksitosin, hormon yang terkait dengan kebahagiaan dan bonding. Ini bukan manipulasi, ini adalah hasil alami dari kehadiran yang tulus. Ketika kamu berbicara dengan seorang wanita dan kamu benar-benar mendengarkan, tidak hanya menunggu giliranmu untuk bicara, ketika kamu merespon dengan thoughtfulness yang datang dari tempat yang dalam, otaknya secara literal merespon dengan cara yang membuatnya merasa nyaman dan tertarik padamu. Tapi memento mori juga mengajarkanmu sesuatu yang sangat penting, yaitu kapan harus berjalan pergi. Salah satu kualitas paling menarik dari pria stoik adalah kemampuannya untuk melepaskan dengan anggun. Dia tahu bahwa tidak semua wanita akan cocok dengannya, tidak semua koneksi dimaksudkan untuk berlanjut, dan itu tidak apa-apa. Dia tidak menjadi bitter atau marah ketika ditolak, dia tidak membuang waktu mencoba meyakinkan seseorang yang tidak tertarik. Dia mengerti bahwa hidup terlalu singkat untuk memaksakan sesuatu yang tidak mengalir secara alami. Dan paradoksnya,
Kemampuan untuk berjalan pergi dengan dignity ini seringkali membuat wanita mempertimbangkan kembali keputusan mereka karena mereka melihat kekuatan karakter yang jarang mereka temui. Sekarang mari kita bahas tentang percakapan. Kebanyakan pria mendekati percakapan dengan wanita seperti interview kerja, mencoba mengatakan hal yang benar.